Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perekam layar dan juga video editor yang sifatnya online dan juga pasti gratis. Saya Irfan, mari kita mulai. Situs yang saya maksud adalah recordcast.com. Recordcast.com di sini menyediakan sesuatu yang sifatnya sangat menarik kalau menurut saya dibanding dengan para pesaingnya, yaitu sebuah online screen recorder dan juga video editor. Baik, kita langsung mulai aja. Di sini saya akan memilih start recording. Baik, sebelum ke langkah perekaman, kita diminta sekarang untuk memilih apakah kita akan merekam layar dengan webcam, apakah layar saja, ataukah webcam only. Nah, saya memilih screen only saja dulu. Saya hanya akan merekam layar dan menjelaskan isi daripada recordcast. Berikutnya kita pilih next step. Kemudian kita di sini diminta untuk mengizinkan dulu penggunaan mikrofon apabila kita akan menggunakan mikrofon per sistem audio, mikrofon saja, sistem audio saja, jadi hanya speakernya saja, atau tanpa audio sama sekali. Saya pilih saja use your microphone. Oke. Nah, kita pilih yang standar saja dulu. Kita pilih mikrofon plus sistem audio. Kemudian berikutnya kita pilih start recording. Baik, ini adalah petunjuk awal apabila akan Anda memulai perekaman. Oke, kita pilih saja got it, saya mengerti. Oke, berikutnya Anda di sini diminta udah mulai memilih nih, Anda akan merekam apakah seluruh screen Anda apabila Anda menggunakan dua screen seperti saya punya dua screen, screen 1 dan screen 2, tapi kalau Andanya punya screen 1 biasanya akan muncul satu screen saja. Atau apakah Anda ingin merekam sebuah aplikasi Windows yang sedang berjalan, ataukah Anda ingin merekam tab tertentu dari sebuah browser Chrome di sini ya. Saya milih your entire screen karena saya akan merekam screen yang pertama, kemudian jangan lupa audionya dicentang, lalu kemudian share. Oke. Nah, ini sudah mulai perekaman Bapak Ibu. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwasanya sudah mulai muncul jalannya waktu selama 30 menit batas yang disediakan untuk fitur gratis. Ini adalah pause recording, jadi Anda bisa mempost rekaman ini dan untuk kemudian melanjutkannya kembali. Di sini ada tombol untuk berhenti dan sini adalah untuk re-record. Jadi kalau misalnya rekaman kita tiba-tiba terganggu begitu, kita tidak sempat mempostnya terlebih dahulu, kita bisa melakukan perekaman ulang. Kemudian Anda bisa menyembunyikan halaman ini selama recording. Baik, jadi misalnya Anda minimize saja, kemudian Anda merekam sesuatu di sini menjelaskan mengenai PowerPoint dan lain sebagainya, itu bisa. Nanti tinggal kita buka kembali. Nah, nanti ini proses masih berkelanjutan. Pengen di pause dulu, oke. Ini sudah posisi di pause ya, tidak bergerak sama sekali. Nanti kita mau ngapain selesai, mungkin kita menyiapkan aplikasi apa yang ingin kita tunjukkan kepada murid ataupun klien kita juga bisa. Lalu kemudian di sini kita continue recording untuk mulai merekam kembali. Nah, sudah, itu saja dulu sementara, maka ini saya stop dulu recordnya. Setelah kita stop rekaman, maka berikutnya di sini Anda diberi pilihan apakah Anda merecord, merekam ulang, apakah Anda ingin mendownload atau ingin mengedit dari video yang sudah Anda buat tadi. Anda juga bisa mereplay dulu videonya. Kalau Anda sudah cukup puas dengan tadi mereplay, Anda sudah cukup puas hasilnya, maka silahkan Anda download dan edit. Ya, tuh Anda bisa lihat bahwasanya dia langsung mendownload tuh screen recording yang pertama tadi. Dan ini secara otomatis dia akan membuka sebuah recordcast.com editor. Jadi editor video basic yang dimiliki oleh Recordcast ini akan dibuka. Oke, ini adalah tampilannya Recordcast beta. Jadi di sini adalah tampilan untuk editor video. Nah, di sini Anda lihat ada sebuah file. Ini adalah file rekaman kita, Recordcast with Camera, file rekaman kita yang tadi. Anda bisa menggeser-geser posisinya ingin diletakkan dimulai dari detik keberapa gitu ya. Berikutnya kita mencoba mengenal medianya dulu. Yang pertama di sini adalah media. Jadi kita apabila akan menambahkan sebuah media lain ke dalam rekaman video, jadi misalnya kita akan menambahkan rekaman lain, mungkin ada yang ketinggalan gitu, kita menambahkan rekaman lain, rekaman screen bisa, atau kita akan menambahkan webcam maka bisa. Tuh. Nah, kemudian di sini Anda bisa menambahkan atau mengimport file yang ada di dalam laptop Anda. Misalnya di sini saya akan menambahkan sebuah audio, maka saya cukup klik di sini import. Oke, berikutnya kita diminta untuk mengisi media apa yang akan kita rekam. Misalnya di sini saya akan menambahkan sebuah lagu musik free ya dari mungkin YouTube Audio Library. Saya pilih aja di sini misalnya Springtime Family. Oke, proses uploadnya sudah selesai. Nah, kemudian kita akan menambahkan audio ini ke dalam
screen kita, ke dalam video kita, maka kita bisa saja melakukan dengan dua langkah. Yang pertama adalah mengklik plus kemudian add to timeline, atau yang kedua kita klik kemudian kita drag ke bawah. Nah, tuh semacam itu. Jadi saya letakkan di bagian bawah. Di bagian sini adalah untuk pengaturan daripada tampilan timelinenya. Jadi ini yang dimaksud timeline adalah ini ya, untuk mengatur waktu, garis waktunya. Jadi video ini, klip ini berjalan di detik keberapa begitu ya. Kalau dia timelinenya terlalu lebar, ini kan lebar banget nih, nggak kelihatan ujungnya, kita bisa perkecil, zoom out. Oke, nah kalau kita zoom out tuh semacam itu, jadi pendek banget kan, kecil sekali. Kalau kekecilan ya kita tinggal plus sekali lagi. Oke, nah baik. Berikutnya di sini misalnya kita akan menambahkan sebuah intro. Nah, kita mau menambahkan intro, maka pilihnya di bagian sini ada namanya overlay. Sebelum kita ke yang lain-lain ya. Overlay, kemudian Anda bisa memilih di sini apakah overlay intro yang mau dipakai yang mana. Oke, cukup banyak pilihan, walaupun tidak terlalu banyak tapi cukup lah ya pilihannya. Di sini Anda mau memilih apa? Kalau kurang coba kita see all. Oke, misalnya kita tidak ingin pakai yang ini, maka cukup di back saja. Ini saja deh. Oke ya, saya pilih adalah ini. Tinggal kita pilih saja, kita tarik, klik and drag, atau kita klik plus add to timeline. Saya klik and drag. Ya, dan saya letakkan di bagian depan sini. Ini misalnya saya kasih judul saja. Oke, kemudian kita akan menambahkan teks di sini. Kita pilih dulu mana jenis tag yang akan kita pakai. Kemudian kita letakkan di mana diinginkan, dan selanjutnya kita ganti isi daripada teksnya. Tampilan video ini apa yang ada muncul pada timeline ini bisa kita setting. Misalnya di sini akan kita split karena audionya kepanjangan ya. Kita letakkan timelinenya di sini, kita letakkan sini. Kemudian kita pilih split. Ya, kita pilih split sehingga audionya sudah menjadi dua bagian. Ini yang bagian belakang bisa kita hapus saja. Nah, sehingga videonya akan menjadi pas. Di sini saya belum menemukan menu pengaturan volume suara audio backgroundnya, sehingga nanti mungkin Anda akan mendengar background soundnya terlalu keras. Mungkin sebaiknya malah nggak pakai background lagu aja ya. Atau Anda sudah menemukan caranya? Silahkan bagikan pengalaman Anda di komentar. Kemudian kita juga bisa menambahkan background video. Misalnya di sini saya akan menambahkan sebuah background ya, yang berwarna biru atau biru muda ya. Kita tambahkan biru muda, kita klik saja, kemudian bisa kita drag, letakkan di mana. Misalnya saya letakkan di bagian belakang ini. Kemudian video ini saya split dulu supaya Anda bisa melihat bedanya. Nah, misal di sini ini videonya saya pilih, kemudian akan saya split menjadi dua. Nah, video yang ini saya letakkan di atas sebagai overlay, dan kemudian gambarnya background itu di bagian bawah. Durasinya saya sesuaikan dengan durasi videonya. Video yang ini bisa kita setting, misal kita perkecil tampilannya. Nah, semacam ini gitu. Coba sekarang kalau kita play, pada saat terjadi perubahan dari sini, nah videonya akan semacam itu kira-kira ya. Nah, baik, kemudian kita juga bisa menambahkan yang lain. Misalnya kita akan menambahkan record. Ada tadi yang terlupa, misalnya kita bisa menambahkan recordnya. Atau kalau Anda mau mempergunakan webcam, Anda juga bisa silahkan pilih record, kemudian pilih webcam. Kemudian kita bisa menambahkan yang lain, misalnya semacam elemen yang kita perlukan. Tinggal dipilih saja elemen. Nah, di sini ada pilihan berupa arrow, panah, kemudian ya, icon sosial media dan lain sebagainya ya. Nah, jadi misalnya saya akan menambahkan icon sosial media saya. Misalnya saya tambahkan sini subscribe. Tuh, Anda bisa langsung klik plus add to timeline, atau Anda klik and drag. Ini misalnya saya klik add to timeline saja. Oke, maka dia sudah akan masuk di tempat kita, yaitu posisinya di sini. Timeline di sini. Nah, ini bisa kita geser saja, letakkan di misalnya paling belakang deh ya. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian posisinya kan dia ada di sini nih. Nah, ini kita bisa geser. Letaknya di sini.
Nah, semacam itu. Nanti apabila ini kita cek tampilannya, oke, coba kita play. Ya, ada animasi klik subscribe. Oke, gitu ya. Nah, baik, apabila ini sudah dirasa sudah cukup, maka kita bisa memberi nama project ini terlebih dahulu. Oke, kalau sudah diberi nama, kemudian kita bisa menyimpannya untuk nanti kita edit kembali. Kalau kita sudah sign up ya, atau kalau kita belum sign up, nanti saja kita bisa melakukan ekspor terlebih dahulu. Pada saat ekspor, Anda akan diminta untuk sign up. Anda bisa sign up via Facebook, bisa juga lewat Google. Nah, di sini saya pilih untuk akun Google-nya. Berikutnya kita pilih akun yang akan kita pakai. Akan muncul permission di sini, request for permission, diizinkan saja, diperbolehkan. Nah, ini adalah proses untuk loadingnya, jadi mendapatkan permisi dan loading menggunakan akun Google. Nah, ini proses login menggunakan Google sudah selesai, maka di sini sudah muncul akun kita nih. Jadi sama persis ya seperti yang foto profil kita pergunakan. Berikutnya kita tekan ekspor kembali. Sini, kemudian kita diminta untuk mengisi namanya dulu. Nama videonya apa? Misalnya semacam itu. Kemudian Anda diminta untuk memilih kualitas video yang akan dibuat, apakah 480 pixel, 720 pixel atau 1080 pixel. Kita pilih aja yang standar 720 pixel, ini sudah cukup bagus kok. Kemudian kita tekan export. Oke, nah sementara proses ini berjalan, ini adalah proses rendering yang dilakukan oleh sistem secara online. Kita tidak perlu berbuat apa-apa, bisa kita tinggal pergi, bisa kita tinggal ngapain dulu, melakukan pekerjaan yang lain, dan biarkan sistem online ini yang bekerja. Oke, nah ini sudah selesai. Di sini pilihannya adalah Anda akan continue editing atau mau mendownload here ya. Nah, kalau download here kayaknya kalau ini sudah langsung otomatis ke download nih. Ini sudah langsung ke download video demo, sehingga kalau ini tidak muncul mungkin Anda bisa menekan tombol download here. Oke, sekarang kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kita lihat show in folder. Ya, ini hasilnya video demo yang kita buat dengan record cast tadi. Ini jam 7:30. Hasilnya cukup kecil, hanya 5358 kilobyte, jadi hanya 5 megaan ya. Coba kita lihat hasilnya. Ini sudah mulai perekaman Bapak Ibu. Ini adalah post recording, jadi Anda bisa mempost rekaman postnya terlebih dahulu. Kita bisa melakukan perekaman ulang. Baik, jadi misalnya Anda minimize saja, kemudian Anda merekam sesuatu di sini, menjelaskan mengenai PowerPoint dan lain sebagainya, itu bisa. Nanti tinggal kita buka kembali. Nah, nanti ini proses masih berkelanjutan. Dengan di post dulu, mulai merekam. Nah, sudah. Saja dulu sementara, maka ini saya stop dulu record. Nah, demikian tadi hasil daripada proses perekaman kita menggunakan record cast. Walaupun suara backsoundnya terdengar sangat keras ya, karena seperti saya sampaikan tadi pada saat editing, di mana saya memang belum menemukan menu untuk mengatur volume daripada backsoundnya. Nah, namun secara overall, secara keseluruhan hasilnya sudah cukup oke menurut saya. Jadi apabila Bapak Ibu mendapatkan ilmu baru darinya, atau Bapak Ibu merasa ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Silahkan juga klik like, komen, ataupun subscribe. Terima kasih, saya Irfan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.